Kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024, Made Mulyawan Arya dan Putu Agus Suratnyana serta Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta adu gagasan pada debat publik terakhir yang diselenggarakan KPU Provinsi Bali di Nusa Dua, Badung pada Rabu tanggal 20 November tahun 2024. Debat publik pemungkas ini mengusung tema, Ngardi Bali Santi lan Jagadita. Subtemanya, yaitu isu ketenagakerjaan, perempuan, anak, dan kaum marginal, smart agriculture, digitalisasi pelayanan publik, dan pendidikan dan kesehatan fisik dan mental. Terkait ketenagakerjaan, Mulyawan mengatakan tantangan Bali yaitu terkait dengan pengangguran, angkatan tenaga kerja baru, daya saing dan bonus demografi. Untuk itu, ada 3 hal yang akan dilaksanakan Mulya Pas, yaitu, peningkatan kualitas pekerja, aksesibilitas pekerja, dan kesejahteraan pekerja dengan peningkatan UMP, peningkatan jaminan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bekerja. Subtema pertama, isu tenaga kerjaan, di mana tantangan Bali saat ini adalah pengangguran, angkatan kerja baru, daya saing, dan bonus demografi. 3 hal yang harus kita laksanakan atau kita pikirkan adalah peningkatan kualitas pekerja dengan pendidikan pelatihan link and match, peningkatan sarana prasarana vokasi, sertifikasi literasi teknologi, aksesibilitas pekerja dengan job fair secara rutin oleh pemerintah dan dengan menggandeng swasta dan pelaku usaha lainnya, kesejahteraan pekerja dengan peningkatan UMP, dengan jaminan kesehatan, keamanan, kenyamanan pekerja. Kita bandingkan UMP Bali dengan Jakarta. Pada tahun 2019, UMP Bali hanya 2,2 juta, sedangkan di Jakarta 3,9 juta. Dan tahun 2023, UMP Bali 2,7 juta, dan Jakarta 4,9 juta. Rentangnya lumayan cukup jauh. Mulya Pas memiliki visi Bali Maju, program Bali Kreatif dan Inovatif, membangun iklim usaha yang sehat, diversifikasi lapangan pekerjaan di luar sektor pariwisata, merangsang pertumbuhan entrepreneur, mendukung PMI menyiapkan pendampingan program keberangkatan, dan jika ingin balik ke Bali, kita bantu izin usahanya dan permodalannya. Sementara itu, Koster mengatakan ada beberapa permasalahan ketenagakerjaan, diantaranya produktivitas tenaga kerja masih rendah, dominasi tenaga kerja Bali yang berpendidikan SD, SMP, dan SMA mencapai 67,5%, kurang patuhnya perusahaan terhadap penerapan UMP, maraknya WNA yang bekerja ilegal, dan terjadinya kasus penempatan PMI Krama Bali non-prosedural. Untuk itu, program yang disiapkan adalah pengembangan SDM Bali Unggul, 1 keluarga 1 sarjana. Memproteksi tenaga kerja lokal Bali dan memfasilitasi sertifikasi keahlian secara gratis bagi calon tenaga kerja lokal Bali. Isu ketenagakerjaan Bali. Angka pengangguran di Bali semakin menurun dan terakhir tahun 2024 sebesar 1,87%. Adapun beberapa permasalahan, diantaranya produktivitas tenaga kerja masih rendah, dominasi tenaga kerja Bali yang berpendidikan SD, SMP, dan SMA mencapai 67,5%. Kurang patuhnya perusahaan terhadap penerapan upah minimum provinsi. Maraknya warga negara asing yang bekerja ilegal. Terjadi kasus penempatan PMI Krama Bali non-prosedural. Karena itu program yang disiapkan adalah pengembangan SDM Bali Unggul, 1 keluarga 1 sarjana. Memproteksi tenaga kerja lokal Bali. Memfasilitasi sertifikasi keahlian secara gratis bagi calon tenaga kerja lokal Bali, pelatihan keterampilan digital, meningkatkan kewirausahaan bekerjasama dengan inkubator bisnis perguruan tinggi, menegakkan kepatuhan perusahaan terhadap penerapan upah minimum provinsi, menindak dengan tegas orang asing yang bekerja secara ilegal, menyiapkan lapangan kerja baru dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, pelatihan keterampilan, dan pemberian bantuan modal kepada PMI Krama Bali. Seperti 2 debat sebelumnya, ada 7 panelis dalam debat pamungkas ini. Mereka adalah Nyoman Dewi Paskarani, I Ketut Satriawan, Gede Sedana, Niluh Kartini, I Nengah Sujaya, Luriniti Rahayu, dan anak Ayu Sri Wahyuni. Ketut Winata dan Adi melaporkan.